Isu rasisme seakan tidak pernah lenyap dari muka bumi. Dari mulai politik apartheid di Afrika Selatan, hingga yang teranyar kasus George Floyd di Amerika Serikat. Apakah ini pertanda degradasi kemanusiaan telah berada di titik kritis? Bersama saya telah hadir dua orang teman yang juga pernah mendapatkan perlakuan rasisme. Silakan perkenalkan diri kalian dulu. Oke, hai, gue Anusa, asal Indonesia sih, cuman keturunan India. Oke, dan yang di bawah ini silakan perkenalkan diri juga. Hai, gue Tasya, Indonesia, asli Indonesia. Oke, jadi Anusa ini orang tuanya lahir di India ya? Bukan orang tua gue tuh yang... Jadi nenek kakek gue sih sebenarnya. Iya, berarti dari sana. Dari sana, jadi... Berarti dari nenek kakek, itu memang asli India. Ya. Terus bisa diceritain nggak ke Indonesianya gimana? Jadi tuh yang gue tahu cerita dari orang tua gue tuh, orang tua gue bilang tuh mereka niatnya cuma buat jalan-jalan doang. Jadi tuh kayak ada disediain kapal dari India itu, terus dibawa jalan-jalan. Sebenarnya ke Medan ya, karena gue sebenarnya lahirnya di Medan. Jadi mereka ke Medan, terus entah bagaimana lah, itu kapal nggak balik lagi ke India. Jadi ya menetap di Medan. Udah. Oke, dan sekarang tinggal di? Sekarang gue di Jakarta. Di Jakarta. Oke, jadi langsung aja kita ke topik nih. Pernah mendapat perlakuan rasis seperti apa sih selama tinggal di Indonesia? Itu gue sering ngalamin tuh pas zaman gue sekolah dari SD ya. Jadi karena gue orang India, jadi tuh kayak menurut mereka tuh kan kulit hitam itu kayak aneh apa gimana, gue nggak ngerti. Jadi pas zaman sekolah itu kayak sering diledekin, dikecilin atau dijadiin bahan lelucon sama teman-teman. Jadi tuh yang kadang-kadang juga mau berteman juga jadi minder. Dia tuh jadi kayak yang takut, mau bergaul, mau pergi sekolah juga yang kayak, aduh males deh, kayaknya ngapain, nanti sana juga diledek-ledekin, dikata-katain. Tapi gue gak pernah cerita sama orang tua gue sih, gue orangnya lebih kayak yang gue simpan sendiri. Yang paling gue nulis di diary, kenapa sih gini. Lebih seringnya sih diajakin karena kulit hitam. Gitu. Oke. Pengalaman terparah apa sih yang pernah kamu dapatkan gitu selama di sekolah dulu? Paling parah tuh karena pas zaman sekolah tuh banyak banget yang kayak geng-gengan kan ya. Iya. Itu yang gue lagi jalan pulang. Jadi ada satu jadi sekolah gue tuh satu halaman tapi dengan dua yang berbeda. Jadi pas gue jalan pulang, itu gue dikeroyokin gitu. Nah, gue nggak ngerti kenapa. Dia cuma bilang, lo tuh orang India, bang gue suka sama lo. Gue nggak suka aja, bang gue suka sama orang India, apalagi lo hitam gitu. Itu gue inget banget yang kayak, kuat, kayak nggak masuk akal aja menurut gue. Ini yang ngeroyokin ini sekelompok cowok gitu? Cewek sama cowok. Oke. Dapat ini juga nggak pelecehan secara fisik gitu? Ya menurut gue karena udah diproyekin secara otomatis tuh pelecehan secara fisik juga kan. Cuman gue nggak bilang ke orang tua gue sih. Oke, lebih di pendem sendiri ya? Kayak yang pendem sendiri, yang gitu. Pendem sendiri. Oke. Kalau Tasya nih, Syah, gimana cerita
lu di sekolah dulu ketika mendapatkan perlakuan rasis? Kalau gue SMP sih, sepanjang SMP sama awal-awal SMA. Karena kan gue sekolahnya emang di sekolah yang kayak emang mayoritasnya tuh ya orangnya putih-putih lah gitu kan. Terus gue masuk situ emang kayak kerasa sih kayak beda sendiri gitu, apalagi gue cewek kan. Paling kayak kalau dulu tuh gue sekolah tuh yang kulit-kulitnya hitam tuh paling ada, tapi paling cowok. Ceweknya tuh semuanya emang yang putih-putih kulitnya gitu. Terus ya gitu memang gimana ya, kejadiannya kejadian kecil sih, tapi sering gitu kayak disindir-sindir kayak, ih lu hitam banget sih, ih lu hitam banget, lu jangan sebelah dia, lu kelihatan hitam banget gitu. Emang halnya kayak yang sepele-sepele, tapi tuh terjadi hampir setiap hari, kayak ada aja yang bahas kulit gue tuh hitam, karena kan emang hitam banget gitu kan, kayak emang apa ya, emang kulit gue tuh ngikut bokap banget gitu, kulit Indonesia asli gitu kan. Terus sampai awal-awal SMA tuh sampai mindernya tuh sampai yang kayak gimana ya, sampai gue punya temen deket gue tuh emang juga putih-putih semua kan Kak. Gue kayak mikir-mikir gitu, apa gue nggak pantas ya temenan sama orang putih-putih semua juga. Jadi gue mikir kayak gue salah masuk sekolah, sempat pikir-pikir mau pindah sekolah tapi udah nanggung gitu, kayak gitu sih. Sampai pernah kayak pulang tuh ya kadang juga nangis, sampai pernah bilang ke bokap kayak, karena kan bokap yang kulitnya ini kan, yang kulitnya gelap tuh bokap kan, jadi kayak pernah sempet bilang kayak, kenapa sih gara-gara ayah nih aku jadi hitam gitu. Gue sempet ngomong kayak gitu. Nah, terus lu sempat minder nggak? Karena lingkungan lu yang mungkin bercanda ya, cuman karena terlalu sering, kan jadi kena juga nih, pasti kan? Kena di perasaan gitu. Lu sempat minder nggak sih ketika itu? Sempat banget. Itu waktu itu yang paling gue rasain itu waktu awal SMA. Ada temen gue tuh sempat ada yang bilang, nih cowok nih, sempat ada yang bilang kayak, kok lu hitam banget sih, emang bokap nyokap lu hitam ya, emang lu kayak lu pakai ini, kayak sampai nyuruh gue kayak istilah kayak pakai lulur biar lu tuh putih. Lagi lu kenapa sih kayak ngomong serius, tapi dia tuh ngebahas banget kayak gue tuh hitam gitu, lu kenapa sih lu hitam gitu, tapi kayak itu tuh cowok gitu yang ngomong. Gue makin kayak, hah, segitunya ya apa gue segitu ininya. Gue sampai mikir, lu tuh sempet Kak sampai yang kayak gue tuh beli lulur kunyit yang tradisional gitu, tapi emang nggak bisa, emang kulit natural gue kayak gini gitu. Mindernya itu sih, itu titik yang paling kayak bikin gue mikir banget gitu, salah ya gue jadi orang hitam kayak gitu sih. Oke, kalau Anusa sendiri mengalami gangguan mental nggak? Seperti Tasya gitu, jadi minder atau gimana? Ya pasti dong, gue jadi yang kayak mau berteman tuh yang kayak malu, maksudnya kayak nggak pede gitu sama diri gue sendiri gitu. Gue kayak ngerasa apa sih yang salah sama diri gue gitu. Gue yang kayak mau mingle sama orang tuh yang kayak, gue pantas nggak ya, gue cocok nggak ya gitu. Jadi ya karena gue nggak pernah share ataupun bilang ke siapapun, jadi tuh yang paling kayak gue nangis sendiri. Dan kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih, maksudnya gue nggak pernah ngejudge orang atau ngeledekin orang, tapi kenapa sih kayak mereka tuh harus ngatain gue tiap hari, kayak apa, maksudnya nggak ada bahan leluconan lain gitu ya, yang maksudnya menurut gue tuh kayak nggak lucu gitu, mereka tuh kayak nggak tahu apa yang kita rasain gitu. Terus sering banget sih kayak tiap hari tuh hampir nangis kayak di tidur yang males banget harus pergi ke sekolah ya tuh. Tapi ya udah. Oke, gue juga mau cerita sedikit nih. Jadi, walaupun gue berkulit putih, gue juga pernah mendapatkan perlakuan rasis nih. Jadi, waktu itu, gue waktu kerja di salah satu stasiun televisi, yang memang mayoritas karyawannya itu pribumi. Nah, jadi ada aja gitu, misalkan gue main futsal, banyak banget yang ngata-ngatain karena tampilan gue gitu, karena rupa gue yang memang keturunan Chinese ini gitu kan.
Banyak yang ngata-ngatain lah, banyak yang ngomong nggak enak. Nah, terus pengalaman gue lainnya juga saat gue kerja di production house kan. Gue kerja di production house, sebenarnya mereka tendensinya bercanda sih, gue tahu. Cuman karena terlalu sering, ini jadi enek juga gitu. Kayak misalkan mereka bercanda ketika misalkan gue datang, semuanya pada berdiri gitu, terus bilang, oh kok tokonya udah mau buka ya kok, maaf. Ya kayak gitu, tahu nggak pertama. Cuman gue pertama, ya udahlah bercanda, ngeladenin gitu-gitu. Terus misalkan tiba-tiba ada kru yang nyamperin gue, kok ini handphone saya rusak nih, ini gimana ya? Bisa tukar tambah nggak? Yang gitu-gitu. Itu kan ya awalnya bercanda, awalnya gue ladenin, tapi kok lama-lama jadi it's not funny anymore. Gitu kan, kesel juga nggak sih lu? Seolah-olah itu distereotipin kalau semua yang keturunan Chinese itu harus dagang handphone lah, buka toko lah, kayak gitu. Jadi mereka melihat ada yang keturunan Chinese tapi bekerja di industri kreatif, itu kayak aneh aja gitu bagi mereka. Jadi makanya dikata-katain seperti itu sih kalau yang gue dapet. Nah, terus kalau sekarang kalian kan udah, itu kan waktu masa sekolah nih. Kalau sekalian kan kalian ya maksudnya udah berkarir lah gitu dua-duanya. Pernah nggak sih, masih nggak mendapatkan perlakuan seperti itu gitu? Perlakuan rasis dari Anusa dulu. Terakhir pernah sih pas gue waktu itu lagi mau berangkat kerja kan, gue naik KRL pas turun lagi nunggu jemputan, di situ ada kayak tim Satpol PP gitu kan, itu kayak gue pas lagi lewat, India, manggil gitu kan, tapi gue maksudnya langsung nanya, emang gue India ada masalah sama lo? Oke. Mungkin kalau dulu tuh kayak dulu kan kayak nggak berani, nggak mau apa. Sekarang tuh kayak yang kenapa? Maksudnya nggak ada yang salah kan, emang kenapa coba kalau gue orang India, what's wrong? Gue bilang gitu kan. Cuman masih ada sih yang kayak gitu, masih ada yang nanti lewat nyanyiin lagu India lah. Oke. Bagian yang mirisnya itu adalah Satpol PP kan bagian dari aparat pemerintah gitu ya. Iya. Aparat penegak hukum ya. Tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik gitu sayangnya. Oh ya? Jadi ada juga yang sayang banget. Ketemu nyanyiin lagu India gitu. Itu sering banget kalau lagi lewat, entah lagi belanja, entah di pasar atau gimana tuh pasti ada aja kayak gitu sih. Cuman gue yang lebih kayak cuek, ya udah amat. Iya. Gitu. Padahal itu sebenarnya kalau kita melihat sisi positifnya ya, lagu India itu kan ibaratnya mendunia ya. Iya. Dan film-film India juga keren-keren banget sih. Gue salah satu penyuka film India gitu. Kayak Three Idiots, gue nonton. Terus kan, kan. Iya sih. Cuman lu sendiri biasanya nggak ekspresif ya? Lebih ke mengacuhkan aja gitu ketika mendapat perlakuan seperti itu. Iya, dulu sih. Cuman kalau ke sekarang mungkin karena udah kayak lebih dewasa ya, kayak kemarin dulu gitu emang masalah gitu, gue kayak langsung nanya gitu. Nanti kalau misalnya kayak dulu pas lagi pulang sekolah kan gue naik angkutan umum kan, gitu tuh yang kayak diliatin kayak aneh, terus yang nanti diketawa-ketawain, terus India gitu, kayak ya ampun. Nah sekarang Tasya nih, kalau sekarang ini masih pernah nggak mendapatkan perlakuan rasis? Kalau baru-baru ini udah enggak sih, udah nggak pernah. Cuman waktu kemarin sempat mau lamar kerja itu pernah, jadi masuk di adalah ya kayak kantor gitu di Jakarta. Nah temen gue tuh ada di situ, jadi gue dapet info dari dia kalau ada lowongan. Ya udah gue apply nih. Nah gue itu apply di bagian finance gitu kan, finance accounting. Nah temen gue ini di bagian kayak marketing gitulah ya. Jadi beda divisi. Nah gue pas gue udah apply interview segala-gala gitu, udah nih terus gue tanya kabarnya dong ke temen gue karena ya pengen tahu aja. Terus pas gue tanya, dia bilang kayak,
iya nih sorry soalnya si atasan gue langsung itu kayak dia nggak mau timnya kalau bukan Chinese, dia maunya cari timnya yang Chinese aja, soalnya katanya kalau yang bukan Chinese dianggap maksudnya kayak dinilai kurang bagus lah gitu kerjaannya gitu sih. Kayak menurut gue agak-agak nggak make sense aja. Oke, kalau misalkan emang ya mungkin preferensi ya, gue hargain sih. Cuman kalau dia menilai kinerja kita dari kayak rasnya gitu, kayak gue bukan Chinese dan dia Chinese, jadi kayak gue kerjanya bakal jelek, itu kayak agak nggak make sense sih menurut gue. Tapi gue tetap hargain preferensinya dia. Cuman maksud gue kayak alasannya menurut gue nggak make sense sih gitu. Itu sih paling yang terakhir kali gue alami. Oke. Dan kalian ini kira-kira butuh waktu berapa lama dari yang tadinya minder, yang tadinya dipikirin terus, bikin stres, sampai akhirnya kalian, udahlah, gue saatnya keluar, gue saatnya ngembaliin percaya diri gue lagi, gue sebaiknya udahlah mengabaikan orang-orang kayak gitu. Butuh waktu berapa lama dari Anusa? Kalau jujur, kalau gue sih mulai berani, maksudnya kayak gue tuh mulai kayak gue tuh ngerasain ini dan maksudnya gue utarain gitu apa yang gue rasain. Terus semenjak gue kuliah sih mulai gue berani. Tapi cuman ya kadang-kadang nggak bisa gue bohongin juga, apa yang gue alamin tuh ya kadang masih keinget gitu, masih kayak ada traumanya, maksudnya yang kayak bisa kita bilang masa kecil itu kan masa-masa indah ya, apalagi zaman-zaman sekolah. Cuman tuh yang kayak gue ngerasa kok masa-masa gue sekolah tuh kayak ada sih masa indahnya, ada, nggak semua temen gue kayak gitu, cuman yang kayak dari sebagian itu yang nyakitin gitu, yang butuh proses juga buat itu. Ya semenjak gue kuliah yang gue tuh mikir kayak kalau gue nggak utarain apa yang gue rasa, kalau gue nggak berani bilang lu jangan gini, gue nggak suka gitu, gue rasa sih mereka nggak bakal tahu juga kan kalau kita nggak ngasih tahu apa yang kita rasain. Itu opini gue sih. Terus semenjak gue kuliah sih mulai gue berani. Terus apa titik baliknya? Lu yang dari tadinya misalkan minder, terus wah sekarang gue harus pede nih. Apa titik baliknya, pas momen apa gitu? Titik baliknya karena gue ngerasa kalau gue minder tuh berarti apa yang mereka bilang itu, apa yang mereka judge ke diri gue itu, that's true. Jadi gue merasa diri gue nggak kayak gitu ya, gue harus hargain diri gue sendiri, gue harus berani, gue harus confidence buat have to face it. Jadi gue harus bisa, kalau gue aja minder malu sama diri gue sendiri, ya mereka juga maksudnya ya bakal terus kecilkan gue, bakal terus ngejek gue terus, ya nggak sih? Iya, betul. Tapi pada akhirnya lu cerita nggak ke orang tua pernah mendapatkan perlakuan gini gitu? Itu orang tua gue tahu gara-gara waktu itu orang tua gue sempat baca diary gue pas gue SMA, terus mereka tuh tahu, maksudnya di situ gue tulis tuh kenapa sih gue harus terlahir hitam, gue tuh sampai yang mikir kayak gitu, kenapa sih aku harus jadi orang gitu hitam gitu. Jadi orang tua gue nanya ke gue, terus gue bilang sih bukan nangis karena, tapi udah setelah itu sih ya sekarang jadi lebih terbuka sih. Oke. Lebih sharing bareng ya? Iya, lebih sharing, lebih ngasih tahu apa yang gue rasain tuh gini loh. Dan intermezzo dikit nih, jadi gue kan waktu itu pernah makan roti cane di Tangerang. Ada penjualnya memang asli dari India, jadi emang enak banget gitulah, rasanya bener-bener yang enak banget lah, kayak yang bisa banget nih buatnya. Nah, terus gue ada tugas jurnalistik untuk wawancara gitu. Akhirnya gue ngewawancara si roti cane itu, gimana kisah inspiratifnya penjualnya itu karena ada perang saudara terus pindah ke Indonesia, jadi berdagang di Indonesia. Nah, ternyata pas gue ketemu Anusa, itu adalah om dan tantenya. Iya, dunia sempit ya. Sempit itu gitu dunia. Oke, kalau lu gimana sih?
apa momen atau titik balik yang ngebuat lu, gue nggak boleh gini terus nih. Gitu. Kalau lu sendiri, lu pernah ngelawan dulu nggak sih orang-orang yang ngejek lu gitu? Pernah apa? Ngelawan? Enggak sih, gue nggak pernah ngelawan karena kalau pas saat-saat gue ngalamin itu, gue emang udah ngedown banget gitu loh, kayak ya udah emang gue hitam, yang bener orang-orang ini ngomong emang bener gue hitam. Cuman kayak pernah tuh parah-parahnya itu di depan banyak orang satu kelas tuh gue diledekin sama satu orang. Jadi satu orang nih ngeledekin gue, tapi di depan satu kelas, dan satu kelas gue nih nggak ada yang belain gue atau gimana gitu, kayak malah ada yang ketawa, ada yang cuma diem gitu. Itu situ gue kayak gue nangis. Nah baru temen deket gue di situ baru yang kayak belain gue gitu, datang terus belain gue di depan si orang satu ini gitu sih. Tapi kalau ngelawan gue nggak pernah, karena kayak ya gimana, emang gue hitam gitu. Gue dulu mikirnya kayak gitu. Bener juga orang-orang ini, gue mau ngelawan gimana, emang gue hitam gitu. Oke, lu diledekin apa ketika itu? Itu ya gitu, diledekin kayak malu gue. Diledekin kayak ya udahlah, kayak temen-temen lu kayak semuanya udah pada punya pacar, kalau Tasya sih nggak bakalan punya pacar, nggak ada yang mau gitu. Terus kayak orang-orang pada ketawa gitu, emang kenapa gitu. Ya hitam kayak gitu. Terus kayak udah deh, udah bukan kulitnya lagi tuh akhirnya yang dibahas, sampai ke satu fisik kayak gue tuh dibawa-bawa sama dia gitu kan, soalnya Tasya tuh gini. Terus orang-orang ada yang ketawa-tawa, ada yang kayak parah lu, tapi ikutan ketawa gitu, nggak ada yang kayak nggak ada yang emang kasih tahu jangan kayak gitu. Terus gue itu di situ gue malu banget, dan sampai jangka waktu yang lama banget gue jadi takut sama cowok. Oke. Gitu. Efeknya sampai sebegitunya ya? Banget. Karena itu malu banget sih waktu itu tuh. Apa titik balik lu sih ya? Yang membuat lu akhirnya, wah gue nggak boleh gini terus nih. Yang mengubah perspektif lu lah gitu. Apa momennya? Ini sih waktu gue udah mulai masuk kuliah dan kerja sih. Kalau gue nggak ada titik balik yang spesifik banget. Cuman kayak gue ngerasa karena gue juga pergaulan gue semakin luas. Semenjak kuliah dan kerja kan kayak gue ketemu orang dari banyak suku gitu kan, nggak cuma itu aja kan. Terus gue jadi kayak, oh ternyata nggak gue doang yang kayak gini gitu loh, karena semakin luas sih pergaulannya. Dan orang-orang di sekitar kita tuh mempengaruhi banget gitu loh. Semenjak kerja gue punya orang-orang di sekitar gue yang sportif, yang kayak ngasih tahu gitu loh, kayak nggak apa-apa, lo tuh kulit kayak lo tuh bagus, percaya diri aja. Nah mulai dari situ kayak gue confidence gue udah mulai kebus gitu. Jadi kayak oh iya juga ya, nggak semua orang juga kok, cewek-cewek nggak semuanya putih, dan nggak semua orang yang kayak kulitnya gelap itu nggak jelek kok, semuanya tuh cakep gitu, kecantuan tuh bagus. Nah gue baru mulai mikir kayak gitu setelah kerja sih, kayak karena pikiran gue udah mulai terbuka aja. Oke, berarti intinya lingkungan suportif ya di sini yang penting gitu. Kalau lu sendiri Anusa, lu mendapatkan lingkungan yang suportif nggak ketika lu ya mengalami depresi karena dapat perlakuan rasis? Gue lebih dari orang tua sih ya, karena temen gue maksudnya support, cuman ikut ngetawain juga gitu loh. Jadi yang lebih kayak ke parents sih, lebih dari orang tua gue. Sama gue sering kayak baca atau lihat-lihat video yang buat motivasi gitu. Jadi yang kayak menurut gue itu efektif juga sih, ngedukung gue kayak buat lebih oke, gue nggak harus, maksudnya gue nggak boleh terus-terus kayak gini, harus malu, harus down gitu. Bagaimana sih cara kalian untuk menghadapi rasisme gitu? Pandangan kalian menurut saat ini gitu, pandangan kalian aja. Dari Anusa dulu. Jadi menurut kalian tuh rasisme tuh harus dihadapinya gimana gitu caranya? Sebaiknya. Sebaiknya, kalau menurut gue gimana ya? Lebih, apa ya? Ya kita sebenarnya harus lebih cinta sama diri kita sendiri dulu sih, karena menurut gue kalau misalnya kita termakan ataupun
mikirin atau ngambil perasaan dengan apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka lakuin sih, itu bakal sangat berefek banget kan buat hidup kita. Jadi ya kita harus berpikir ya, apa yang mereka bilang itu, apa yang mereka lakuin itu bukan apa yang benar tentang diri kita sih. Jadi pertama ya kita harus cinta diri kita diri sendiri sih. Oke. Kalau dari Tasya, gimana menurut lu Sya untuk ya menghadapi orang-orang yang sama kayak lu nih mendapatkan perlakuan rasis gitu? Kalau gue sih orang-orang kayak gitu kan pasti ada aja ya, kayak kita tuh nggak bisa berhentiin karena itu soal mindset sih. Kalau orang-orang emang kayak gitu cara berpikirnya, ya kita mau lawan kayak gimana juga mereka nggak akan bisa berubah pikiran karena itu mindset mereka tuh udah kayak gitu. Jadi kalau gue sih paling menghadapinya dengan ya sadar kalau kita tuh emang beda-beda gitu, dan kita nggak bisa pukul rata harus jadi sama kayak maksudnya kayak golongan tertentu lah gitu. Dan belajar untuk ini sih, untuk menerima diri kita apa adanya gitu. Kayak susah sih emang, kayak gue awalnya juga kayak susah gitu, cuman kayak harus percaya diri gitu kalau kita tuh baik gitu loh, kalau kita tuh diciptakan dengan baik. Dan emang perbedaan itu kan sesuatu yang indah ya, bukan sesuatu yang harusnya dipermasalahkan. Dan kalau masih ada yang kayak gitu, paling gue ya itu sih tetap kayak percaya diri aja, karena ya emang perbedaan itu pasti ada bagaimanapun juga, dan kita harus menerima diri kita apa adanya sih gitu. Ini self love lah kalau menurut gue. Pesan-pesan yang bagus sekali. Dan sampai uniknya ya, gue tuh pernah mengalami yang gue berteman nih sama teman-teman yang pribumi gitu. Waktu gue kerja di stasiun televisi lagi nih. Nah sampai si teman-teman pribumi gue itu bilang, kok lu mau sih berteman sama kita gitu? Lah emang kenapa gitu kata gue. Oh karena kata mereka, sorry to say nih, biasanya kalau yang keturunan Chinese tuh lebih eksklusif gitu. Mereka tuh kayak lebih berkelompok lah biasanya. Beberapa juga menghindari bergaul sama pribumi yang gitu-gitu. Terus kalau gue merasa sih ya, ada benernya juga yang keturunan-keturunan Chinese banyak yang eksklusif. Itu kebanyakan sih kalau gue tanya karena trauma dari orang tuanya yang peristiwa Mei 98 itu. Kan di mana yang keturunan Chinese tokonya banyak dijarah, terus banyak juga yang isu-isunya diperkosa gitu kan. Jadi trauma dari situ, jadi orang tua yang Chinese itu kayak menyarankan anaknya untuk nggak bergaul sama pribumi. Gitu sih. Itu yang menjadi penyebabnya. Pesan-pesan deh. Pesan-pesan dari kalian tuh gimana gitu? Pesan-pesan terakhir untuk orang-orang yang minder, untuk orang-orang yang rendah diri gitu. Dari Anusa dulu. Kalau pesan gue sih lebih cintain diri kalian sendiri. Kalian nggak perlu merasa malu, dan nggak ada salahnya kalau kalian utarain apa yang kalian rasain. Menurut gue lebih open up sih dengan apa yang kalian rasain. Jangan pendam sendiri kayak gue, karena itu sebenarnya nggak baik sih menurut gue. Itu kayak mempengaruhi kementalan juga sih. Kayak lebih baik diceritakan ya. Iya, lebih baik sharing. Kalau emang kalian nggak punya teman atau nggak ada teman yang bisa di-sharing, nggak ada salahnya kalau kita cerita ke orang tua kita. Dan menurut gue, apapun background-nya ya, perlakuan rasis itu tidak bisa dibenarkan sih. Ya kayak tadi misalkan background-nya yang gue ceritain, trauma masa lalu gitu. Ya tapi kan nggak semua orang sekarang kayak gitu kan. Nggak semua orang di bumi sekarang kayak gitu ibaratnya. Tidak bisa dibenarkan, dan menurut gue rasis itu bodoh karena mereka itu menghina seseorang dari hal yang tidak bisa dia pilih bahkan.
kita kan tidak bisa Ya. memilih gitu, lahir dari keluarga mana, lahir dari rahim yang mana, lahir dengan warna kulit seperti apa, gitu kan. Makanya gue sih sebenarnya nggak pernah membenci orang dari what they are gitu. Tapi gue tuh lebih banyak nggak suka sama orang karena what they do gitu. Apa yang dilakukannya gitu. Iya. Jadi as a personal tuh gue nggak pernah ngebenci orang. Tapi dari apa yang dilakukannya, dari apa yang dikerjakannya, gitu sih kalau sudut pandang gue. Kalau Tasya gimana nih? Ini kenapa jadi merah nih dia? Tasya. Wah, masih yang hilang nih sekarang. Sorry, ada interupsi. Interupsi. Kalau gue, kalau dari Pesan-pesan. gue, pesan-pesannya, ya sama sih kayak yang tadi diomongin, percaya diri aja. Yang pertama harus sayang sama diri sendiri. Kalau orang-orang di luar sana yang rasis-rasis tuh, maksudnya masih ada dan masih kayak nyerang lo, siapapun yang ngalamin ini sekarang kayak lo harus tahu kalau self love itu penting banget gitu. Lo nggak akan ngerasa tersakiti kalau lo nggak membiarkan orang-orang itu menyakiti lo, dan apapun yang mereka omongin itu jangan diambil hati karena lo tuh istimewa gitu. Maksudnya kayak lo itu cantik dan ganteng apa adanya gitu, terlepas dari apa yang mereka katakan. Jadi percaya diri aja, dan ya benar tadi yang kayak udah diomongin sama Kanusta itu, kalau misalkan emang ada orang yang bisa di-share, kita sharing ke orang itu, jangan dipendam sendiri sih. Gitu sih. Sharing kalau ada orang yang kita percaya, kita bisa cerita ke dia, karena mendem juga kayak malah bikin kita tambah stres gitu, dan siapa tahu orang yang kita sharing itu bisa nge-boost confident kita, jadi kita bisa lupa gitu, maksudnya bisa ngelupain lah dan bisa pelan-pelan dapetin kepercayaan diri lagi gitu sih. Dan ada nggak sih ya orang yang dulunya ngejekin lu nih perihal warna kulit, tapi sekarang suka sama lu gitu? Ada nggak nih, penasaran gue nih. Banyak nih kayaknya nih. Ada nggak? Kalau dibilang suka sih gue nggak berani bilang suka ya, cuman ada sih yang kayak kalau gue pasang story muka gue gitu, dia jadi suka reply, tapi gue nggak bisa bilang suka kan. Tapi yang kayak gitu ada, yang dulunya ngata-ngatain gue sekarang kayak gitu jadi sering bales-bales story gue tuh, ada aja gitu yang kalau gue upload muka gue kayak sekarang udah beda ya, atau enggak cantik gitu-gitu. Tapi maksudnya ya gue nggak bisa bilang suka, tapi ada yang kayak gitu ada. Oke. Dan itu sebenarnya 90% bener sih, Sya. Lu boleh GR. Karena kalau cowok nih, udah sering komen-komen di Instastory, nge-replay story, itu tuh udah fix suka. Itu salah satu caranya untuk mengajak berkomunikasi. Cuman dari lu sendiri, lu udah ada perasaan kayak yang, gue males lah sama dia, ngelihat perlakuan dia dulu gitu ke gua, atau gimana? Atau dari lu menerima aja gitu? Kalau gue lebih ke gini sih, bukan karena gue inget apa yang dia udah lakuin ke gue. Maksudnya gue nggak ngedendam gitu. Cuman kalaupun gue nggak ngerespon, itu karena emang kayak gue, ya udahlah. Maksudnya kayak gue tahu lo orangnya kayak gimana. Tapi maksudnya spesifiknya bukan karena gue dendam sih, Kak. Cuman kayak ya udah, gue udah tahu lo orangnya kayak gimana. Jadi nggak mau yang gue sampai kemana-manain gitu. Oke. Kalau Anusa ada nggak nih yang dulunya ngejek-ngejek, sekarang malah jadi suka dengan perubahan-perubahan terkini? Ada sih, ya, yang mulai kayak, kok lu beda ya dari dulu, kok bisa, gimana sih? Ada. Ya, gue sih nanggepinnya lebih kayak positif aja sih, nggak ada yang dendam gitu, nggak ada sih. Cuman kayak yang lo bilang sih ada, emang mereka pada nanya yang kayak tiba-tiba jadi yang dulu nggak mau deket, yang nggak mau tahu gitu, yang sekarang kayak tiba-tiba jadi kayak suka nge-DM, nanyain basa-basi gitu. Udah. Dan menarik sih, sebenarnya gue punya satu pertanyaan lah. Gini, ketika kalian mengalami
mendapatkan perlakuan rasis kan. Itu kalian tuh sempat kepikiran untuk bunuh diri nggak sih? Sampai sempat kepikiran segitunya nggak? Kalau dari Anusa dulu. Kalau gue sampai sejauh itu enggak sih, cuman kayak sempat pikir, gue males mau sekolah, berhenti aja, homeschooling aja deh. Gue mikir kayak gitu, kayak karena hampir kayak mau pergi ke sekolah di angkutan umum juga kayak diliatin kayak orang yang gue tuh kayak merasa gue kayak alien apa gimana sih, kayak aneh gitu. Terus di sekolah juga kayak gitu, nanti pada diledek-ledekin, ngejauhin, oh kok hitam banget sih, kok gini sih, aneh gitu-gitu ya. Jadi gue kayak udahlah gue berhenti sekolah aja, males. Kayak gitu sih. Dan guru-guru di sekolah lu nggak membantu lu apa-apa gitu? Ketika lu mengalami hal tersebut. Pas masa gue sekolah itu memang nggak ada tindakan apa-apa ya dari pihak sekolah. Oke. Dari konselornya memang tidak ada kayak mungkin kayak warning buat anak-anak yang ngeledekin gue atau ngejekin gue, nggak ada sih. Padahal itu menurut gue penting sih, peran guru untuk ya menghukum siswa-siswa yang kayak gitu sih, supaya nggak ngelunjak. Kalau lu gimana sih? Lu sempat kepikiran nggak sih kayak untuk bunuh diri gitu-gitu? Enggak sih. Puji Tuhan kalau sampai ke bunuh diri nggak pernah. Tapi ya gitu, kayak kalau pulang sama sih, jadi nggak pengen sekolah, pengennya bolos. Terus dulu sih gue sempat yang kayak jadi kesel, kayak dendam gitu sama orang-orang yang pernah gituin gue. Jadi setiap kali ketemu tuh bawaannya benci banget, kayak pengen jahatin balik gitu loh. Tapi yang gimana gitu, nggak mungkin juga gue jahatin balik orang gitu kan. Paling gue kadang kalau ke rumah jadinya nangis, kadang kalau lagi ada bohong-bohong sendiri jadinya nangis sih. Kayak kalau menurut gue, kalau untuk zaman-zaman sekolah gitu ya, nangis setiap hari karena masalah yang sama yang kita terima setiap hari itu tuh udah berat banget sih menurut gue, apalagi anak sekolah ya. Tapi kalau bunuh diri enggak sih, cuma emang sampai segitu depresinya sih. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Gembel ini. Anusa dan Tasya sudah berbagi kisah. Jadi intinya sih, ketika lo mendapatkan perlakuan rasis, kalian justru jangan dipendam sendiri. Terus juga kalian butuh mencari lingkungan yang suportif supaya nggak depresi dan lebih mencintai diri sendiri ya. Iya. Betul. Dan akhir kata, saya ingin berkata, say no to rasis. Sampai jumpa. Bye. Bye. Thank you semua.